dan para peserta Binaku Akademi dan juga peserta-peserta yang ikut mendengarkan kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak berhenti memujinya atas semua nikmat dan karunia yang Allah taala berikan. Dan nikmat yang paling utama, yang paling besar, yang paling agung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat ditundanya ajal di atas ketaatan. Nikmat hidayah ditundanya ajal atas hidayah, itu yang sangat-sangat agung, sangat-sangat besar, dan itu adalah yang nikmat yang sangat mahal. Kalau hanya sekedar ditunda ajal, banyak di luar sana, banyak sekali orang-orang yang ditunda ajalnya, tetapi yang diberikan hidayah sedikit, tidak semuanya. Dan orang yang diberikan hidayah, bahkan orang ketika sudah meninggal itu semuanya beriman, termasuk Firaun sendiri beriman setelah meninggal. Setelah mati, Firaun sekarang ini dia beriman akan dengan adanya Allah Azza wa Jalla, dia beriman dengan perintah Allah, tetapi apa gunanya ketika ajal sudah tidak ada lagi, ketika ajal sudah selesai, tidak ada lagi gunanya iman. Tidak ada lagi gunanya iman. Iman yang berguna adalah iman yang ada sebelum berakhirnya. Hidayah yang berguna, yang bermanfaat adalah hidayah yang ada sebelum datangnya ajal, itu yang bermanfaat. Maka nikmat itu sedang kita nikmati. Nikmat ditundanya ajal di atas hidayah itu sekarang ini sedang kita nikmati. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita minta kepadanya untuk mengekalkan nikmat itu, kita bertemu dengannya. Amin ya rabbal alamin. Bahas kita tibyan fi adabi hamalatil Quran. Kita masih melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu masih di bab Fadailul Quran, bab tentang fadilah-fadilah yang menyerang, bab tentang fadilah-fadilah Al-Quran. Di bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran, keutamaan ahli Quran, dan keutamaan membaca Al-Quran. Dan semuanya ini harus kita sering ulang-ulang sebagai bahan bakar kita untuk terus istiqomah di atas jalan Al-Quran, untuk terus istiqomah di atas jalan Allah Azza wa Jalla, karena tidak hanya dengan Al-Quran lah kita bisa mulia, hanya dengan Al-Quran kita bisa mulia. Hadis terakhir yang kita bahas pada pertemuan kemarin adalah hadis Nabi SAW, Innallaha yarfa'u bihadil kitabi aqwa yad'u bihal akharin. Bahwasanya Allah Ta'ala mengangkat dengan Al-Quran ini sebagian kaum dan menghinakan sebagian yang lain. Nah, bagaimana cara Allah Ta'ala mengangkat sesuatu dengan Al-Quran adalah ketika orang-orang yang diberikan Al-Quran itu mengamalkan isi Al-Quran. Ketika orang yang diberikan Al-Quran itu mengamalkan isi Al-Quran, maka dia bersahabat dengan Al-Quran, maka dia dimuliakan. Apapun posisi dia, apapun kondisi dia, Allah Ta'ala akan muliakan. Kalau dia pedagang, tapi dia berhubungan dengan Al-Quran, Allah Ta'ala akan jadikan dia pedagang yang mulia. Kalau dia itu pengusaha, dia berhubungan dengan Al-Quran, punya hubungan dengan Al-Quran, Allah Ta'ala akan jadikan dia pengusaha yang mulia. Dia seorang pejabat, dia seorang insinyur, dia seorang dokter, apabila dia punya hubungan dengan Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan jadikan dia dokter, insinyur, dan juga yang mulia. Tetapi kalau seseorang sudah tidak punya hubungan dengan Al-Quran, tidak punya hubungan dengan Al-Quran, apapun profesi dia akan jadi orang yang hina. Dia jadi pejabat, tidak punya hubungan dengan Al-Quran, dia pejabat yang hina. Dia pengusaha, tidak ada hubungan dengan Al-Quran, dia pengusaha yang hina. Dia seorang dokter, seorang insinyur, tidak ada hubungan dengan Al-Quran, dia adalah dokter dan insinyur yang hina. Nah, karena titik utama, sebab utama seseorang itu mulia adalah Al-Quran. Nah, itu adalah yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam sabdanya yang kita bahas pada pertemuan kemarin.
Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihal akharin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an ini sebagian kaum dan menghinakan sebagian yang lain. Ya, kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan semuanya dari Binaku Akademi dan yang lainnya, kita masuk pada hadis yang selanjutnya menjelaskan tentang keutamaan Al-Qur'an, yaitu hadis yang diriwayatkan apa nih, hilang tempatnya nih. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Nah, kita bacakan dulu hadisnya. Ini hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi di sini. Ini hadis yang sangat agung yang menjelaskan tentang betapa agungnya orang yang punya hubungan dengan Al-Qur'an. Al-Imam Nawawi berkata kepada kitab ini an Abi Umamah Al-Bahili dan diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, bahwanya beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, iqra'u Al-Qur'ana, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini akan datang pada hari kiamat dengan sebagai pemberi syafaat bagi sahabat-sahabatnya. Itu hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Afwan, ini sebagian sudah kita bahas sepertinya ya. Hadis yang dari Imam Al-Bahili ini ternyata sudah kita bahas. Ternyata kita masuk pada hadis Ibnu Umar. Sekarang ini kita masuk hadis Ibnu Umar ternyata. Afwan. Oke, kita ulangi lagi. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar di sini adalah Abdullah ibnu Khattab. Anin Nabi SAW, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya beliau bersabda, la hasada fi sintaini. La hasada illa fisnataini. Tidak ada hasad, tidak boleh kita iri hati, illa, kecuali fisnataini, kecuali kepada dua orang. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan ada dua orang yang boleh kita iri kepadanya. Jadi kalimat la hasada itu tidak ada hasad, maksudnya adalah tidak boleh kita merasa hasad. Ya, dan hasad itu secara aslinya, secara umum, hasad itu adalah sebuah perbuatan yang tercela. Sebuah perbuatan yang tercela. Tercelanya kenapa? Karena hasad ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, al-hasadu huwa tamanni zawali ni'matil mahsudi. Yang namanya hasad itu artinya adalah bercita-cita, berkeinginan agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Nah, itu adalah perbuatan sifat yang tercela. Makanya yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat la hasada di sini, sebagaimana penjelasan ulama, yang dimaksud dengan la hasada di sini artinya adalah ghibtah. Ghibtah. Nah, apa itu ghibtah? Ghibtah itu artinya adalah seseorang menginginkan kebaikan seperti yang dimiliki oleh orang lain. Nah, itu bagus, itu baik. Menginginkan kebaikan seperti yang dimiliki orang lain tanpa menginginkan hilangnya nikmat itu dari orang yang dia iri, yang dia inginkan. Jadi itu namanya ghibtah dan itu adalah perbuatan yang baik. Nah, jadi kenapa disebutkan hasad di sini? Kenapa tidak digunakan ghibtah saja? Nah, kata para ulama ini min babil ghalabah, min babi ghalabatil lafzi. Karena lafadznya ini sudah terbiasa terpakai gitu, sudah terbiasa terpakai, hasad itu tercakup di situ ghibtah, dan itu hanya bisa dibedakan melalui al-urf, melalui adat istiadat penggunaan katanya. Kapan hasad itu dimaknai sebagai hasad, yaitu sifat tercela, dan kapan hasad itu dimaknai sebagai ghibtah, itu kan sifat yang terpuji, maka itu dibedakan melalui
penggunaan kata tersebut sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di orang Arab. Ya, makanya ini di sini pentingnya kita belajar bahasa Arab supaya kita bisa mencerna lafaz-lafaz Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lebih sempurna lagi. Kita bisa memaknai lafaz-lafaz Al-Quran dan hadis dengan terjemahan yang benar, dengan makna yang benar. Oke, kita ulangi lagi. La hasada illa fisnat. Tidak boleh kita tuh hasad, kita tuh mengiri. Kita menginginkan seperti yang dimiliki oleh orang lain, illa fisnataini, kecuali dua orang yang boleh kita iri kepadanya. Apa itu? Yang pertama adalah rajulun atahullahul qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari. Orang yang boleh kita iri kepadanya adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia Al-Qur'an, fahuwa yaqumu bihi, dan maka orang tersebut, orang yang diberikan Al-Quran tersebut itu mengamalkannya sepanjang malam dan juga siang. Yaqumu bihi ana al-laili wan nahar. Yaqumu bihi, yaqum, kalimat yaqum itu aslinya adalah berdiri. Nah, maka ada beberapa tafsiran, beberapa penjelasan dari para ulama mengenai kalimat yakum di sini. Maka di antara makna kalimat yakum membacanya ketika sholat, yakumu bil Quran, membaca Al-Quran ketika sholat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan dia Al-Quran dan dia baca Al-Quran ini ketika dia sholat, ketika dia qiyam. Baik itu sholat di siang ataupun sholat di malam hari. Jadi orang yang seperti ini itu kalau sudah sholat sunnah, bacaannya bukan kulhu dibolak-balik. Nah, itu bukan itu lagi bacaannya. Kalau kita kan ya sesuai dengan dengan kapasitas yang kita miliki. Kalau kita sholat sunnah itu ya paling bacaannya ya kulhu. Nanti sholat sunnah zuhur dia kulhu lagi, sholat sunnah asar kulhu lagi, maghrib isya ya kulhu bacaannya. Ya, itu orang yang ya biasa-biasa saja. Tapi kalau yang ini orang yang wajib yang boleh dihasadi, boleh kita iri kepada dia itu adalah orang yang Allah berikan dia Al-Qur'an, kemudian dia membacanya di sholat itu ana al-laili wan nahar, sholat pagi, sholat siang dan sholat malam itu dibaca Al-Qur'annya di dalam sholat. Jadi sudah bukan kulhu lagi bacaannya. Sudah bukan kulhu lagi bacaannya. Itu diantara makna al-qiyam, al-qiyamu bihi, berdiri dengan Al-Quran. Dan di antara juga makna al-qiyam bil Al-Quran itu adalah dengan mengamalkannya, dengan mengamalkan isi Al-Quran di pagi dan juga di malam hari. Itu adalah orang yang pertama yang boleh dihasadi. Dan orang yang kedua, kata Nabi SAW, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahari. Yang orang yang kedua yang kita boleh iri kepada dia, yang kita boleh menginginkan untuk jadi orang seperti itu adalah orang yang Allah Ta'ala berikan dia malan, berikan dia harta. Fahuwa yunfiquhu, maka dia menginfakkan harta tersebut ana al-laili wa ana an-nahari. Dia menginfakkan harta tersebut di pagi, di malam hari, dan juga di siang hari. Rawahul Bukhari wa Muslim, dan ini diriwayatkan hadis ini oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Nah, kita sambung dengan hadis yang selanjutnya karena ini hadisnya masih senada, hadisnya juga masih berhubungan, yaitu warawayna aidan fi min riwayati Abdullah bin Mas'ud, dan juga dalam riwayat lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la hasada la fisnataini. Tidak boleh seseorang itu hasad kecuali kepada dua orang. Tidak boleh iri kecuali kepada dua orang. Orang yang pertama adalah rajulun atahullahu malan. Orang yang pertama adalah orang yang Allah berikan dia harta. Fasallatahu ala halkatihi fil haqqi. Maka ini sudahnya. Ya. Maka si orang tadi itu
itu salatahu. Nah, apa itu salatahu? Salatahu itu artinya sengaja diposisikan. Nah, ala halkatihi, sengaja diposisikan untuk habis fil haqqi. Sengaja diposisikan untuk habis dalam dalam kebenaran. Jadi salato, kalau di sini mungkin terjemahannya kurang ya. Terjemahannya itu kurang greget gitu kan. Jadi salato itu artinya adalah dia tuh membelanjakan dengan sengaja ala halkatihi untuk dihabiskan fil haqqi dalam kebenaran. Jadi sengaja dia pakai harta itu sampai habis. Ini lafaz hadis dalam bahasa Arabnya ini sangat sangat mengena sekali. Makanya sekali lagi ini pentingnya belajar bahasa Arab ya, supaya kita tuh bisa benar-benar terasa apa yang disampaikan oleh orang Arab dan oleh Al-Qur'anul Karim dan juga oleh Rasulullah SAW, itu kita bisa rasakan getarannya. Itu kalau kita belajar bahasa Arab itu kita paham itu akan terasa itu bagaimana getaran dari kata-katanya. Jadi fasallatahu ala halkatihi, maka dia dengan sengaja menaruh menguasakan harta tersebut dalam kehancuran fil haqqi, dalam kehancuran dalam kebenaran. Jadi sengaja dia habiskan harta tersebut untuk mengerjakan kebenaran. Warajulun, orang yang pertama ya, yang boleh kita iri kepadanya. Orang yang kedua yang kita boleh iri kepadanya adalah rajulun atahullahu hikmatan. Orang yang Allah Ta'ala berikan dia hikmah. Hikmah itu artinya adalah ilmu. Hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, caranya adalah ilmu Al-Quran. Fahuwa yaqdi biha. Maka dia memutuskan perkara dengan hikmah tersebut. Artinya ketika dia ditanya, dimintai fatwa, ini bagaimana? Maka dia memutuskan perkara tersebut dengan hikmah, dengan ilmu yang Allah Ta'ala berikan. Jadi ketika dia diberikan hikmah dan dia jadikan landasan hidup dia adalah hikmah tersebut. Diberikan Al-Quran dan dia jadikan Al-Quran itu sebagai landasan hidup dia, tolak ukur benar dan baik, tolak ukur benar dan salah, tolak ukur baik dan buruk itu didasarkan dengan hikmah dengan Al-Quran wa yu'allimuha. Dan tidak hanya sampai di situ, itu juga dia tidak hanya sampai di situ, bahkan dia juga mengajarkan Al-Quran itu kepada orang-orang. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah daripada hadis ini hadis yang sangat agung sekali yang menerangkan betapa kita itu sangat rugi itu kalau tidak punya hubungan dengan Al-Quran. Itu kita tuh benar-benar sangat rugi. Kita kembali menjelaskan hadis ini. Kita yang pertama tadi ya. Hadis yang pertama itu dari Ibnu Umar, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh kita hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama adalah orang yang Allah berikan Al-Quran, kemudian dia mengamalkan Al-Quran tersebut pagi dan petang, membacanya pagi dan petang, dan juga dia ajarkan, dia jadikan Al-Quran itu sebagai tolak ukur kebenaran dalam hidupnya. Jadi yang baik dan buruk itu didasarkan oleh Al-Quran, dan yang benar dan salah itu didasarkan oleh Al-Quran. Ini orang yang wajib, yang boleh kita iri kepadanya. Jadi kriteria orang pertama yang kita boleh iri kepada orang tersebut itu adalah orang yang Allah berikan Al-Quran. Apakah cukup dengan diberikan Al-Quran? Tidak. Jadi seseorang itu ketika sudah Allah berikan dia Al-Quran, bukannya dia tuh tidur, bukan. Itu salah. Orang yang diberi Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia gunakan Al-Quran itu untuk beramal soleh, baru kita boleh iri kepadanya. Karena tidak semua orang yang Allah berikan Al-Quran itu mengamalkan Al-Quran. Nah, itu apakah ada orang seperti itu? Jawabannya ada. Itu diantara tanda-tanda ilmu yang tidak berkah.
diberikan Al-Qur'an kemudian dia tidur. Itu bukan bagian dari orang yang kita boleh iri kepadanya. Diberikan hafalan Quran gitu kan. Tapi tapi dia tidak membacanya. Ya, murojaahnya males gitu kan. Sudah hafal Quran nih. Sudah dapat syahadah, dapat ijazah hafal Quran. Kan 30 juz. Tapi dia tidak mau baca Quran. Tapi Salatnya itu kalau baca ya kulhu dibolak-balik gitu kan. Males qiyamul lail, males untuk salat malam. Nah, ini yang seperti ini meskipun dia sudah hafal Quran, diberikan Al-Quran, tetapi malas untuk membacanya, kita tidak pantas untuk iri kepadanya. Ada lagi orang yang diberikan Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Ada nggak? Ada. Diberikan Al-Quran, ya sudah dapat sarjana, gelar sarjana Al-Quran, tetapi amalan hariannya itu tidak sesuai dengan Al-Quran. Itu perilakunya tidak sesuai dengan Al-Quran. Tata keramanya tidak sesuai dengan tata krama Al-Quran. Tata bicaranya tidak sesuai dengan tata bicara Al-Quran. Maka ini orang seperti ini tidak pantas untuk kita iri kepadanya. Yang ketiga, ya, dan juga orang yang diberikan Al-Quran tetapi tidak menjadikan Al-Quran tersebut sebagai tolak ukur kebenaran. Tidak dijadikan Al-Quran itu sebagai landasan hidup. Ada nggak seperti ini? Ada. Ada. Di orang yang diberikan Al-Quran, ada nggak itu yang S3 Al-Quran, Ummul Qura, gitu kan? Ada tuh, ada. Yang sekarang jadi petinggi ormas, gitu kan? Ya, tapi fatwa, tapi dia tidak yakdi biha, tapi dia tidak memutuskan perkara dengan Al-Quran tersebut. Fatwa-fatwanya sangat nyeleneh, gitu kan? Jauh dari dari naungan Al-Quran, gitu kan? Dengan memberikan fatwa-fatwa kepada umat yang itu sangat menyelisihi ajarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang sederhana maupun yang inti. Ada itu seperti orang yang mengatakan itu nanti jangan cukur jenggot, jangan pelihara jenggot, kita harus cukur jenggot, gitu, karena jenggot itu adalah tanda kebodohan. Makin panjang jenggotnya makin bodoh, makin geger otaknya. Itu ada itu. Orang yang bicara seperti itu dan dia itu adalah sarjana Al-Quran S3 Ummul Qura. Ada nggak? Ada. Yang seperti itu apakah kita iri kepada dia? Jawabannya tidak boleh iri. Tidak boleh iri. Kenapa? Karena dia diberikan Al-Quran tapi tidak mengamalkannya, tidak yakdi biha, tidak menjadikan Al-Quran sebagai tolak ukur kebenaran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai patokan benar salah, maka itu juga tidak kita patut iri kepadanya. Dan ada juga diberikan Al-Quran tetapi tidak mengajarkannya. Itu kita juga tidak perlu iri kepada dia. Ada nggak orang yang hafal Quran, yang diberikan Al-Quran kemudian tidak mengajarkannya, tidak mengamalkannya? Ada. Diberikan Al-Quran, tapi dia tidak mengajarkannya. Itu orang yang tidak perlu kita iri kepada dia. Kenapa Ustadz kita tidak perlu iri kepada orang-orang tersebut? Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah pisau bermata dua. Itu adalah senjata bermata dua. Dengan senjata itu kita bisa memuliakan diri kita dan menghinakan musuh kita. Sebaliknya, dengan senjata itu kita bisa menghinakan diri kita dan menggembirakan musuh kita. Siapa musuh kita? Syaitan. Dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Bahwa Nabi SAW bersabda menerangkan bagaimana Al-Quran itu adalah senjata bermata dua. Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu adalah hujjah. Hujjah itu artinya adalah pembela. Hujjatun laka itu adalah pembela engkau. Pembela adalah pembela yang akan membela engkau. Au alaika, atau itu justru yang akan menuntut engkau, akan menjerumuskan engkau. Jadi Al-Qur'anu hujjatun laka, Al-Qur'an itu bisa menjadi
pembela bagimu, bisa menjadi yang memuliakanmu, au hujjatun alaika, atau sebaliknya Al-Qur'an juga menjadi yang menjadi sesuatu menghinakanmu. Ya. Bagaimana Al-Qur'an itu menjadi hujjatun laka, menjadi sesuatu yang memuliakan kita, yang menjadi sebab kemuliaan kita? Jawabannya kita mengamalkannya. Dengan kita mempelajarinya, kemudian kita mengamalkannya, dan kita membacanya, dan kita berhukum dengan hukum Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an sebagai landasan hidup, sebagai tolak ukur kebenaran, tolak ukur baik buruk, tolak ukur benar salah, dan kita mengajarkan Al-Qur'an. Nah, itu Al-Qur'an dalam hal ini hujjatun lana, itu menjadi sebab kemuliaan kita, menjadi pembela kita, menjadi pelindung kita di dunia sebelum di akhirat. Al-Qur'an di dunia akan menjadi pembela kita, dan di akhirat nanti dia akan menjadi pembela kita. Au alaika. Nah, tapi juga Al-Qur'an itu bisa menjadi bumerang, bisa menjadi sebab kehinaanmu. Bagaimana Al-Qur'an menjadi sebab kehinaan kita adalah ketika kita diberikan Al-Qur'an tetapi kita malas mengamalkannya, tidak mau mengamalkannya, malas mengajarkannya, malas, tidak mau untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai tolak ukur benar salah, baik buruk, tidak mau dijadikan sebagai dustur kehidupan, dustur dalam hidup, jalan hidup, maka itu Al-Qur'an menjadi sebab kehinaan. Jadi diberikan Al-Qur'an, kalau diamalkan menjadi sebab kebaikan, kalau diberikan Al-Qur'an kemudian malah dicampakkan, itu malah dijadikan sebagai menjadi sebab kehinaan. Na'udzubillahi ta'ala min dzalika. Nah, Nabi SAW dalam hadis ini menjelaskan kategori orang yang boleh kita iri kepadanya, yaitu adalah orang yang diberikan Al-Qur'an, kemudian dia itu mengamalkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an pagi dan malam, rajin membaca Al-Qur'an ketika di luar sholat ataupun di dalam sholat, kemudian dia itu menjadikan Al-Qur'an sebagai tolak ukur kebenaran, dan dia mengajarkan Al-Qur'an. Nah, itu orang seperti itu harus kita iri kepada dia. Kita iri kepada dia, dan kita ingin berusaha menjadi orang seperti itu. Nah, itu yang pertama, orang yang boleh kita iri kepadanya. Orang yang kedua yang boleh kita iri kepadanya adalah orang, kata Nabi SAW, atahullahu malan. Itu orang yang Allah berikan dia itu harta. Fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Maka dia menginfakkan harta tersebut itu pada siang dan malam hari. Siang malam sibuknya apa? Sibuknya berinfak. Dan dalam riwayat yang lain, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halkatihi fil haq. Rajulun, orang yang Allah berikan dia harta, kemudian dia dengan sengaja menaruh harta tersebut sampai habis pada hal-hal yang benar, untuk menunaikan kebenaran. Jadi yang kedua, orang yang Allah berikan harta. Yang apakah semua orang yang Allah berikan harta itu kita boleh iri kepadanya? Jawabannya tidak. Sebagaimana tidak semua orang yang Allah berikan Al-Qur'an itu kita boleh iri kepadanya, dan begitu juga tidak semua orang yang Allah berikan harta itu kita boleh iri kepadanya. Orang yang kita boleh iri kepadanya itu adalah orang yang Allah berikan dia Al-Qur'an, kemudian dia amalkan. Nah, itu kita boleh iri. Tapi kalau nggak diamalkan Al-Qur'an, ya kita tidak boleh iri. Kenapa? Karena dia berdosa. Dia malah akan menyesatkan dirinya sendiri. Begitu juga dengan harta. Apakah kita boleh iri dengan orang-orang yang Allah berikan harta? Jawabannya tidak semua. Tidak semua. Bahkan kebanyakan orang yang Allah berikan harta kita tidak pantas untuk iri kepadanya. Di akhir zaman ini kan banyak orang yang iri sama hartanya orang lain. Banyak orang yang iri sama hartanya orang lain.
Ya kan? Apakah itu dibenarkan? Sebentar dulu, nanti dulu. Dia iri karena apa? Kalau dia iri, kalau orang yang dia iri itu adalah murni karena hartanya banyak, maka itu tidak boleh. Berapa banyak orang yang Allah berikan harta, kemudian dia malah memamerkannya. Gitu ya. Orang yang Allah berikan harta, kemudian dia pamerkan harta tersebut. Sehingga membuat orang lain iri. Ustadz emang nggak boleh pamer, Ustadz? Boleh nggak sih kita punya harta, kemudian kita pamer itu, boleh nggak sih? Ya kan? Boleh apa enggak itu? Ya, jawabannya, itu apa jawabannya, silahkan tengok di Al-Quran, silahkan lihat di Al-Quran, siapa orang pertama yang pamer harta. Siapa dalam Al-Quran itu orang yang punya kebiasaan pamer harta. Allah berikan harta, kemudian dia pamer. Siapa? Ada yang jawab tadi kayaknya? Satu-satunya orang yang Allah kisahkan bahwasanya dia itu suka pamer dengan hartanya itu adalah siapa? Adalah Nabi? Bukan Nabi. Siapa itu? Korun. Dan Korun, nah, itu adalah orang yang Mumtaz, Karan Al-Ghifari, barakallahu fiik. Jawabannya benar. Korun, orang yang Allah berikan dia harta, kemudian dia pamer. Dan dia suka pamer. Oh, saking sukanya pamer itu Allah menjelaskan bagaimana gandrungnya dia dengan memamerkan harta, bagaimana hobinya dia memamerkan harta. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Maka dia keluar pada kaumnya dengan perhiasan-perhiasannya. Semua diboyong, kan. Maka orang yang suka pamer yang dalam Al-Qur'an dia yang suka pamer itu siapa? Korun, ya kan. Ada nggak nabi pamer harta? Nggak ada. Gitu. Ada nggak orang soleh pamer harta? Nggak ada. Yang pamer harta siapa? Korun. Ya, nanti silahkan diambil kesimpulan sendiri. Jadi pamer harta itu boleh apa enggak? Maka kalau ada orang yang pamer harta dari kalangan kaum muslimin, ya, kalau ada orang dari orang Islam, orang kaum muslimin suka pamer harta, maka silahkan tanya sendiri. Itu dia itu petunjuk hidupnya siapa? Nah, dia pedoman hidup dia itu siapa? Gitu kan. Karena para nabi tidak pernah pamer harta. Gitu kan. Tetapi dia suka pamer harta. Jangan-jangan pedoman hidup dia bukan seorang nabi, bukan nabi. Jangan-jangan pedoman hidup dia siapa? Korun. Jangan-jangan ya. Ya saya nggak menuduh, ini cuma apa namanya cuma sekedar mengedukasi saja. Jangan-jangan kalau ada orang suka pamer harta itu jangan-jangan pedoman hidup dia, panutan hidup dia bukan nabi, tapi siapa? Korun. Karena dia itu yang Allah Ta'ala abadikan sebagai orang yang suka pamer harta. Jadi adalah sebuah kebodohan seseorang itu pamer harta. Sebuah kebodohan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita harta bukan untuk dipamerkan, tapi untuk apa? Untuk dihabiskan. Dihabiskan di mana? Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua yang Allah taala berikan kepada kita itu harus Allah taala berikan kita semua itu untuk apa sih? Untuk dihabiskan. Dihabiskan di mana? Dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun, semua yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita tenaga. Kenapa Allah berikan kita tenaga? Supaya tenaga itu dihabiskan di jalan Allah. Kenapa tenaga itu harus dihabiskan di jalan Allah? Karena kalau tenaga itu tidak dihabiskan di jalan Allah, maka tenaga itu juga habis. Tapi bukan di jalan Allah. Allah berikan kita waktu, berikan kita umur. Kenapa Allah berikan kita umur? Allah berikan kita umur supaya kita habiskan umur ini di mana? Di jalannya Allah Azza wa Jalla. Karena kalau umur ini tidak dihabiskan di jalan Allah, umur ini juga akan habis. Tapi bukan di jalan Allah. Gitu kan. Sama dengan harta itu, kenapa sih Allah Ta'ala itu berikan kita harta? Kenapa? Satu-satunya alasan Allah Ta'ala berikan kita harta adalah supaya apa? Satu-satunya tujuan Allah berikan kita harta adalah apa? Supaya harta itu dihabiskan di jalan Allah.
Kenapa harus dihabiskan di jalan Allah? Karena kalau harta itu tidak dihabiskan di jalan Allah, harta itu akan habis juga, tapi bukan di jalan Allah Azza wa Jalla gitu. Jadi makanya orang yang Allah Ta'ala berikan harta tetapi tidak diinfakkan dan tidak dihabiskan di jalan Allah, kita tidak boleh iri kepada dia. Sekali lagi, orang yang Allah berikan dia harta, baik itu harta yang halal ataupun harta yang haram, apalagi yang haram ya, gitu kan. Kalau ada orang yang Allah berikan dia harta yang halal, kemudian tidak dia infakkan di jalan Allah, itu kita saja tidak boleh iri sama dia, apalagi orang yang Allah berikan dia harta melalui jalan haram. Nah, itu lebih tidak pantas lagi untuk diiri, tidak pantas untuk kita iri kepada dia. Gitu loh. Itu kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang boleh kita iri kepadanya adalah orang yang Allah berikan harta, kemudian dia infakkan, dihabiskan harta itu sengaja, dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat lafaz hadisnya fasallatahu fi halqatihi alal fil haqqi. Fasallatahu ala halqatihi fil haqqi. Dia sengaja memusnahkan harta tersebut pada kebenaran. Dan ini menunjukkan betapa ekstrimnya semangat dia untuk berinfak. Sebagaimana siapa? Sebagaimana semangatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan juga Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ini orang yang Allah yang diantara contoh dari golongan kedua itu adalah sahabat Nabi SAW yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan juga Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ini mereka berdua orang yang Allah Ta'ala berikan harta kemudian dengan sengaja hartanya itu dihabiskan di jalan Allah Azza wa Jalla. Karena karena harta itu bisa habis dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja. Kalau harta habis di jalan Allah dengan tidak sengaja, ya kita juga tidak boleh iri sama dia. Tidak sengaja habis di jalan Allah, gitu kan. Artinya dia tidak meniatkan untuk berinfak, tapi udah habis duluan. Tapi sudah habis duluan. Gitu kan, ya misalnya ditipu orang, gitu kan, hartanya habis, gitu kan. Ya cari nafkah di jalan Allah, tetapi untuk cari duit, tapi ditipu orang, gitu kan. Nah itu akhirnya direlakan, itu hartanya habis. Tapi apakah kita boleh iri kepada dia? Tidak. Yang kita boleh iri kepada dia orang yang Allah berikan harta dan dia dengan sengaja menghabiskan hartanya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sahabat Abdurrahman bin Auf dan juga sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, terkait dengan kedua sahabat yang Rasulullah SAW yang mulia ini, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan juga Abdurrahman bin Auf, ini saya mau mengingatkan beberapa hal. Nah, yang pertama diantaranya adalah nama kedua sahabat yang mulia ini banyak dijadikan sebagai banyak dijadikan sebagai bahan jualannya para trainer. Ini para motivator, para trainer dan juga para entah trainer atau coach atau apa gitu kan. Itu banyak yang menjual, dalam tanda kutip menjual nama Utsman bin Affan dan juga Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum untuk melariskan dagangannya, gitu kan. Untuk melariskan dagangannya. Kan. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka memotivasi orang-orang, ayo orang Islam harus kaya, gitu kan. Orang Islam tidak boleh miskin, gitu kan. Seperti siapa? Seperti Utsman bin Affan dan juga Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah sahabat Rasul yang kaya, maka ayo kita sama-sama jadi orang kaya. Bagaimana caranya? Ikut training saya, gabung dengan MLM saya, gabung dengan
biro saya, agen saya, dan affiliate saya. Nah, itu mereka menjadikan melariskan melariskan dengan mereka dengan menjual nama Abdurrahman bin Auf dan juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pertanyaannya, boleh nggak Ustadz? Nah, kalau dibilang boleh, apa enggak? Iya, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, karena memang orang Islam tuh butuh ada orang yang kaya. Nah, untuk apa namanya? Untuk sebagai sebagai orang yang dermawan membiayai proyek-proyek Islami, gitu kan. Cuma caranya, nah, caranya itu perlu dikritisi. Caranya itu perlu dikritik, gitu kan. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, yang pertama kali dilakukan adalah bukan memperbaiki isi dompet. Sekali lagi, catat lagi nih. Untuk menjadi seorang seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan, yang pertama kali diperbaiki bukan isi dompet, tetapi isi apa? Isi hati. Itu yang pertama kali diperbaiki itu. Yang kalau mau jadi orang seperti Abdurrahman bin Auf dan juga Utsman bin Affan, yang pertama kali diperbaiki bukan isi dompetnya, bukan isi dompet kita, tapi isi hati kita. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana isi hati kita itu sama dengan atau mirip dengan isi hatinya Utsman bin Affan dan juga Abdurrahman bin Auf, dari sisi akidahnya, dari sisi keyakinannya kepada Allah, dari sisi dia mengagungkan Al-Qur'an, mengagungkan perintah Allah, dari sisi zuhudnya, waraknya, dan juga dari sisi berbagai macam isi hati yang harus kita fotokopi dari Abdurrahman bin Auf dan juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, ketika kita sudah bisa memfotokopi, ya, dalam tanda kutip, memfotokopi isi hati Abdurrahman bin Auf dan juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, nanti ketika isi dompet kita seperti isi dompetnya Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, maka amalan kita akan sama dengan amalannya Abdurrahman bin Auf dan juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Jadi kalau isi hati sudah mirip dengan mereka, maka ketika isi dompet itu juga mirip dengan isi dompet mereka, kita siap untuk beramal seperti amalannya mereka, gitu kan. Nah, ini kan yang diajak oleh para trainer dan juga para motivator ini kan, mereka mengajak untuk memfotokopi isi dompet mereka sebelum memfotokopi isi hati mereka. Nah, itu di situ. Jadi mereka memfotokopi isi dompetnya, mengajak memfotokopi isi dompet sebelum memfotokopi isi hatinya. Akhirnya apa? Akhirnya efek sampingnya apa? Ketika isi dompet mereka sudah sama dengan isi dompet Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan, mereka tidak bisa beramal sebagaimana amalannya Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Ya, jadi ketika isi dompet udah sama, mereka nggak bisa jadi Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Dulu Abdurrahman bin Auf itu suka sedekah, suka memberikan makan anak yatim, dia nggak bisa memberikan makan anak yatim. Kenapa? Karena isi hatinya beda dengan isi hatinya Abdurrahman bin Auf, gitu. Jadi ini ya boleh kita memotivasi orang dengan dengan biografi keduanya, tetapi ingat, gitu kan, ada hal lebih penting daripada sekedar memfotokopi isi dompet, yaitu apa? Memfotokopi isi hati, gitu kan. Nah, karena kalau isi dompet sama tapi isi hati nggak sama, akhirnya nanti jadi seperti Korun, ya kan. Jadi kaya tapi nggak mau sedekah, jadi kaya tapi tetap pelit, jadi kaya tapi takut miskin. Itu Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan itu tidak pernah takut miskin, itu nggak pernah itu. Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan itu tidak pernah takut miskin. Bahkan pernah Abdurrahman bin Auf itu datang dengan membawa 300 ekor unta
itu kan penuh dengan barang dagangan. Ketika Madinah dalam kondisi paceklik, datang ke Madinah dengan 300 ekor unta beserta dengan penuh dengan barang bawaan di punggungnya, gitu kan. Ya kalau versi kita itu satu ekor unta itu kayak satu mobil, apa namanya, isi yang dia bawa itu seperti satu mobil, bukan satu mobil ya, satu motor dayang itu loh. Satu motor yang biasa buat angkut sampah itu, motor roda 3 itu, motor VR itu. Nah, itu satu onta tuh daya angkutnya tuh bisa seperti satu motor VR itu. Itu kan motor apa tuh, nggak tahu yang modelnya apa ya gitu. Nah, itu bayangkan 300 onta isinya adalah bahan makanan, itu kemudian dimasukkan ke Madinah oleh oleh Abdurrahman bin Auf. Sebelum masuk Madinah itu dicegat sama para pedagang Yahudi dan juga orang-orang munafik. Ditanya, Abdurrahman, ini kau mau jual berapa ini? Gitu kan. Ini mumpung di Madinah sedang masa apa, harga pangan sedang naik, ini kita mau borong semuanya ini. Gitu kan. Ini kau kasih harga berapa? Gitu kan. Maka ditanya lagi, kalau kalian mau kasih harga berapa? Mereka jawab, kami kasih kamu keuntungan itu 2 kali lipat. Artinya ini barangmu tuh kamu nilainya berapa barang ini, kami berikan kepada engkau 2 kali lipatnya. Misalnya barangnya itu harganya 100 miliar, itu mau mereka bayar dengan 200 miliar. Oh, maka dia wah, kata teman-teman, masih kurang, nggak bisa, gitu kan. Ada yang menimpal, kalau gitu kami bayar 3 kali lipatnya. Kalau 100 miliar harganya, kami bayar dengan 300 miliar. Makanya, wah, masih belum cukup. Nah, maka ada lagi yang menimpal, kalau gitu saya bayar 5 kali lipatnya. 5 kali lipat dari harganya. Kata Abdurrahman, aduh, masih kurang itu. Kata mereka, siapa yang bisa membeli barang lebih dari kami? Maka kata Abdurrahman bin Affan, kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ada yang membeli barang dagangan ini dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada kalian. Dia berani membeli dengan harga 10 kali lipat. Maka orang Yahudi kaget ini. Siapa itu yang bisa membeli harga ini dengan 10 kali lipat? Jawabannya siapa? Jawabannya adalah Allah. Allah yang memberi barang ini dengan harga 10 kali lipat, karena satu kebaikan dikalikan 10 kali. Maka aku saksikanlah, wahai orang-orang Yahudi, bahwasanya semua barang dagangan ini semuanya adalah infak di jalan Allah, sedekah bagi kaum muslimin, bagi penduduk Madinah, aku bagi-bagikan gratis. Akhirnya itu barang-barang dibagikan gratis. Akhirnya selama 1 bulan kaum muslimin tidak perlu berbelanja di pasar lagi. Akhirnya toko-tokonya orang Yahudi dan orang munafik sepi. Kenapa? Karena semua orang sudah punya bahan makanan. Siapa yang berani untuk ini contoh dari sallatahu ala halkatihi fil haq. Ini contoh dari orang yang Allah berikan harta, kemudian dia sengaja habiskan, sengaja hancurkan di hartanya di jalan kebenaran. Ketika isi hati itu sudah lurus, maka untuk beramal dengan amalan seperti ini tidak sulit. Gitu kan. Oke, barakallahu fikum. Jadi itu kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke hadis yang tadi, bahwasanya tidak boleh kita iri kepada seseorang dikarenakan hartanya, gitu. Dikarenakan kenikmatannya yang Allah berikan. Itu tidak boleh. Kenapa? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan kemuliaan seseorang itu ada pada harta. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta itu sebagai tolak ukur kemuliaan. Sebagai tolak ukur kemuliaan. Tidak pernah. Seandainya harta itu adalah tolak ukur kemuliaan, pasti orang yang paling banyak hartanya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah orang yang paling mulia, ya kan? Ya kan? Itu logikanya kan sederhana. Kalau seandainya harta itu adalah sebuah kemuliaan, maka orang yang paling kaya harusnya siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Ya karena beliau orang paling mulia. Tapi nyatanya kan tidak.
gitu kan. Ya seandainya harta itu adalah tolak ukur kemuliaan, maka apa namanya, Indonesia ini jauh lebih pantas jadi tempat turunnya wahyu daripada Saudi Arabia. Kenapa? Ya karena di Indonesia ini sebab-sebab harta tuh banyak sekali dibandingkan dengan Saudi Arabia. Saudi Arabia itu tanahnya kering, tidak ada pepohonan, ya kecuali sedikit, tidak ada sungai, dan itu bahan makanan sedikit, ya, tidak ada apa-apa. Di Indonesia lengkap, ada tambang emas, ada tambang ini, tambang itu. Nah, itu sungai mengalir di bawahnya dengan deras. Gitu kan. Artinya kalau seandainya kekayaan itu adalah sebab kemuliaan, adalah tanda kemuliaan, maka Indonesia ini lebih cocok untuk jadi tempat turunnya wahyu ya dibandingkan dengan Saudi Arabia. Tetapi kan ternyata tidak. Jadi kan Allah Nabi SAW adalah orang yang bukan orang yang kaya. Setelah menjadi nabi dia bukan orang yang kaya. Ya kan? Dan kemudian setelah dan Al-Quran juga diturunkan di Mekah, itu tandanya kekayaan itu, harta itu bukan tanda kemuliaan, bukan tanda kemuliaan. Maka tidak boleh kita iri kepada orang yang hartanya lebih, selama dia itu tidak menggunakan harta itu di jalan Allah. Gitu kan. Kapan harta itu bisa memuliakan seseorang? Ketika digunakan di jalan Allah. Adapun cuma sekedar mengumpulkan harta, sekedar mengumpulkan harta, menumpuk-numpuk harta, pamer-pamer harta, itu tidak tidak itu bukan kemuliaan. Allah Azza wa Jalla tidak pernah menjadikan itu sebagai kemuliaan. Dan sebaliknya justru malah itu menjadi bahan hisab dia di akhirat nanti menjadi lebih berat, naudzubillahi taala min dzalika. Nah, jadi itu dua orang yang kita tidak boleh, yang kita dibolehkan iri. Sekali lagi, yang pertama orang yang Allah berikan Al-Qur'an, kemudian dia mengamalkannya, kemudian dia menjadikan dia sebagai patokan kehidupan. Yang kedua adalah orang yang Allah berikan dia harta, kemudian dia habiskan harta itu, dia sibukkan diri untuk menginfakkannya di jalan Allah Azza wa Jalla, maka itu kita boleh iri kepadanya. Di luar dari dua kategori orang ini, maka kita tidak dibenarkan untuk iri. Ya, barakallahu fiik. Ustadz, ada nggak orang selain kedua orang ini yang kita boleh iri kepadanya? Jawabannya ada. Siapa itu? Yaitu orang yang masuk ke dalam kategori dua kategori ini ya. Orang yang dia itu masuk dalam kedua kategori ini. Artinya Allah berikan dia Al-Qur'an dan dia juga mengamalkannya dan mengajarkannya. Kemudian plus dia itu juga Allah berikan harta dan Allah Ta'ala berikan dia apa? Dan Allah Ta'ala jadikan dia habiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada orang kalau seandainya dua hal ini terkumpul dalam satu orang, ini luar biasa. Itu udah kenikmatan di atas kenikmatan. Sudah diberikan harta, kemudian dia tuh habiskan harta di jalan Allah, dan Allah berikan dia ilmu juga, dan kemudian diamalkan ilmunya, maka tidak ada lagi kemuliaan selain kemuliaan ini. Ya, barakallahu fikum. Contohnya siapa Ustaz? Contohnya adalah sebagian besar para sahabat. Sebagian besar para sahabat itu adalah orang yang seperti ini. Termasuk Abdurrahman bin Auf dan juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka berdua adalah orang yang kedua-duanya, dua sifat ini semuanya ada pada mereka berdua. Diberikan Al-Qur'an, diberikan harta, dan mereka ngamalkan dan mereka infakkan semuanya. Oke, barakallahu fikum. Itu yang hadis yang untuk hari ini, yang pertama dan juga kedua. Kemudian hadis yang setelahnya, yang masih kita di bab keutamaan Al-Qur'an dan keutamaan membaca Al-Qur'an, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah.
bahwasanya siapapun orang yang membaca satu huruf dari kitabillah, dari kitab Allah, dari Al-Qur'an, falahu hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu senilai dengan 10 kali lipatnya. La aqulu alif lam harfun, aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam itu adalah satu huruf. Artinya satu suku kata itu bukan artinya satu huruf, bukan. Nah, bal alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Ini ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya seseorang bisa memperoleh derajat yang luar biasa besar, yang luar biasa tinggi melalui Al-Quran. Kenapa? Karena ketika seseorang membaca Al-Quran, satu hurufnya dihitung 10 kebaikan. Dan ini kenapa Rasul SAW menjelaskan la aqulu alif lam harfun, walakinna alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Kenapa Nabi SAW menjelaskan seperti itu? Karena dalam literasi bahasa Arab, kalimat huruf itu, yang namanya huruf itu ada dua macam. Ada huruf yang laha makna, ja'ali makna, dan ada huruf yang ja'ali ghairil makna. Ada huruf yang punya makna dan ada huruf yang tidak punya makna. Huruf yang tidak punya makna contohnya adalah ya seperti huruf hijaiyah, seperti ta, sa, jim, ha, kho, itu adalah huruf yang tidak punya makna. Tetapi ada lagi huruf yang kedua, yaitu huruf yang laha makna, yang dia punya makna, seperti min. Ya, min itu terdiri dari dua huruf, mim dan nun, tapi dalam bahasa Arab itu dihitung satu huruf karena dia huruf yang punya makna, ja'ali makna. Itu yang pernah belajar jurumiyah ini. Itu ada juga seperti rubba, ro, ba, itu tiga huruf jadi satu, tapi dihitung satu huruf. Dalam literasi bahasa Arab dihitung satu huruf. Seperti juga kalimat fi, fa sama ya, itu dua huruf digabung jadi satu. Dalam literasi bahasa Arab ini masuk dalam kategori huruf. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mendetailkan, ingin merinci, Yang dimaksud huruf itu apa, Apakah mim seperti min, fi, ruba itu adalah dihitung satu huruf? Artinya apakah satu suku kata itu dihitung satu huruf? Jawabannya ternyata tidak. Ternyata tidak. Yang dimaksud dengan satu huruf ini adalah hurufun terpotong, muqatta'at, Meskipun itu meskipun itu hanya satu huruf saja yang dikategorikan sebagai huruf yang yang bukan ja'ali makna, tetapi selama itu diniatkan membaca Al-Qur'an, maka dapat satu pahala. Maka mendapatkan satu pahala. Ya. Misalnya kalau kita mau baca dzalikal kitabul la raiba fi, dzalikal kitabul la raiba fi. Pas kita lagi itu kalimat dzalika terdiri dari tiga huruf, dzalika. Itu tiga huruf berarti 30 pahala. Nah, ketika kita lagi baca Al-Qur'an, alif lam mim dza, pas lagi ngomong dza ternyata batuk, kepotong bacaan kita. Bacaan Al-Qur'an kita kepotong. Pas mau baca dzalikal kitabul la raiba fi, baru ngomong za, itu udah langsung batuk kita. Kepotong bacaannya. Itu pertanyaannya, itu huruf za itu dapat pahala enggak itu? Kita ngomong za itu dapat pahala enggak? Jawabannya ternyata dapat pahala. Dapat pahala. Itu. Kenapa? Karena di sini Rasul SAW mengatakan, la aqulu alif lam harfun. Aku tidak bilang alif lam itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Mim itu artinya apa? Ya tidak ada dalam bahasa Arab, itu huruf hijaiyah mim itu. Tapi karena itu bagian dari Al-Qur'an, meskipun maknanya tidak diketahui, tetapi kita tetap ketika membacanya dengan niat membaca Al-Qur'an tetap dapat pahala. Sama kalimat kita baca tadi dzalikal kitab, tahu-tahu za
kemudian batuk-batuk, terpotong bacaan kita. Itu za yang kita baca itu tetap ada pahalanya, yaitu satu pahala dikalikan 10 minimal. Satu pahala dikalikan 10 minimal. Ya, jadi dzalikal kita alif lam mim, aku tidak mengatakan alif itu satu huruf, lam satu huruf, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, dan itu menandakan apa? Menandakan betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala mengobrol pahala bagi kita semuanya. Itu betapa Allah taala itu Maha Pemurah untuk mengobrol pahala bagi kita semuanya. Dan kita hidup ini memang ya salah satu misi kita ya untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala itu. Untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala itu. Dengan cara apa? Di antara cara termudah untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala adalah dengan membaca Al-Qur'an. Dengan cara membaca Al-Qur'an. Ada yang bilang, ada yang nanya, itu kan, Ustadz, saya itu baca Al-Qur'annya kan baru lancarnya itu juz 30 setengah juz 30 ke bawah gitu kan. Saya itu baru lancar hafalan Quran itu ya itu surat Al-Asr ke bawah itu. Al-Asr, terus bawahnya Al-Fil, apalagi Al-Quraisy dan sebagainya. Saya tuh baru bisa baca Qur'annya yang segitu aja Ustadz gitu. Pertanyaannya, bisa nggak saya membanjiri hidup saya dengan pahala Al-Qur'an meskipun saya cuma baru hafal ya surat-surat pendek gitu kan. Jawabannya bisa. Sangat bisa sekali. Bagaimana cara kita membanjiri hidup kita dengan pahala Al-Qur'an? Di antaranya dengan cara membaca surat-surat yang paling mudah yang kita bisa. Allah Azza wa Jalla ketika menyuruh kita membaca Al-Quran, apa yang Allah Ta'ala perintahkan? Apakah kita diperintahkan untuk membaca seluruh Al-Quran? Tidak. Apakah kita diperintahkan untuk membaca seluruh Al-Quran? Jawabannya ternyata tidak. Ternyata yang Allah Ta'ala perintahkan ketika kita membaca Al-Quran adalah membaca surat-surat yang paling mudah bagi kita. Dalam surat Al-Muzammil, Allah Ta'ala mengatakan hal ini, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah apa yang faqra'u, bacalah ma tayassara yang mudah bagi minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah dari yang mudah-mudah dari itu, dari Al-Qur'an itu. Artinya kita ketika membaca Al-Qur'an, ternyata kita membaca untuk tidak disuruh membaca yang mudah bagi kita. Karena keberkahan Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar diobrol murah. Untuk mendapatkan keberkahan Al-Qur'an ya kita tidak diharuskan membaca seluruh Al-Qur'an, tapi membaca hal-hal yang mudah dari Al-Qur'an, gitu kan. Jadi bisa misalnya kita nih pas malam Lailatul Qadar gitu kan, atau pas i'tikaf gitu. Sebagian orang tuh, Ustadz, itu Ramadan tuh saya nggak bisa saya belum bisa baca Quran, saya cuma bisa apa surat-surat pendek. Bisa nggak saya bisa dapat pahala Al-Qur'an, baca Al-Qur'an? Jawabannya sangat bisa sekali. Gitu kan. Ya, itu hafalan Al-Qur'an yang kita hafal itu ya dibaca aja 100 kali. Pas 10 hari terakhir, beres. Kan kita bisa baca Quran itu. Bisa belajar pahala. Atau surat Al-Ikhlas misalnya kan pendek itu dibaca aja 1000 kali ketika malam Lailatul Qadar atau pas 10 hari terakhir. Karena kita mencari berkah mencari pahala dari bacaan Al-Qur'an. Surat An-Nas dibaca aja misalnya 100 atau 1000 kali, perbanyak aja bacanya. Itu tetap kita mendapatkan pahala dari bacaan Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Maka Al-Qur'an ini, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu perlu kita jadikan wirid. Al-Qur'an ini perlu kita jadikan wirid. Wirid itu apa, Ustaz? Wirid itu artinya bukan wiridan kayak yang kita pahami. Sebagian orang memahami wiridan itu pakai tasbih muter-muter itu kan. Wah, sebagian ada yang jingkrak. Bukan itu maksudnya. Wirid, kalimat wirid itu dalam bahasa Arab, dalam istilah ulama, wirid itu artinya adalah sebuah amalan sunnah yang kita ulang tiap hari, kita kerjakan tiap hari.
Amalan sunnah yang kita ulang-ulang tiap hari. Kalau amalan wajib kita kerjakan tiap hari, nah itu bukan wirid. Itu wajib. Ya namanya wajib itu ya wajib. Nggak bisa nggak bisa ditawar-tawar. Karena itu kewajiban kita, keharusan kita. Tapi yang namanya wirid itu adalah amalan-amalan sunnah. Nah, tapi kita kerjakan setiap hari. Kita punya jatah dari kegiatan sunnah tersebut. Jadi dan wirid terbaik adalah membaca Al-Qur'an. Ustadz, apa pentingnya wirid bagi kita? Jawabannya sangat penting. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang kudusi, hadis yang sahih di Arba'in Nawawiyah, Nabi SAW bersabda, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Ada hadis yang sebelumnya, lafaz yang sebelumnya, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling aku cintai dari hambaku adalah amalan wajib. Kemudian setelah itu ditambah lagi Nabi SAW bersabda, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku itu melakukan nawafil, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hatta uhibbahu, sampai aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa rijlahu alladhi yamshi biha wa yadahu alladhi yabtishu biha wa idza sa'alani la'utiyanna wa yasta'adani la'uidanna. Dan tidak senantiasa seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, dengan amalan-amalan sunnah sampai aku cinta kepada dia. Kalau aku sudah cinta kepada dia, maka aku yang akan jadi tangannya, jadi kaki, aku akan jadi kakinya, aku akan jadi matanya, aku akan menjadi telinganya. Kalau dia minta kepadaku, aku berikan. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, aku lindungi. Jadi dari mana bisa mendapatkan kemuliaan ini? Dengan cara mendawamkan nawafil, dengan cara senantiasa konsisten mengamalkan amalan-amalan sunnah setelah faraid. Jadi untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup dengan amalan fardu. Para ulama itu menjelaskan bahwasanya amalan fardu itu adalah amalan yang membuat kita bebas dari hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kewajiban kita. Tapi belum cukup untuk menjadikan Allah cinta kepada kita. Belum cukup untuk menarik cintanya Allah kepada kita. Gitu kan. Bagaimana cara kita tuh menarik cintanya Allah kepada kita, supaya Allah cinta kepada kita? Bagaimana caranya? Jawabannya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Maka tidak senantiasa seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, dengan hal-hal sunnah, dengan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku cinta kepadanya. Ternyata yang membuat Allah cinta kepada kita bukan amalan fardu kita, tapi amalan-amalan sunnah yang kita lakukan dengan konsisten setiap hari. Makanya sangat penting itu nawafil tuh, amalan sunnah itu sangat penting. Nah, amalan sunnah yang dikerjakan secara konsisten ini dalam istilah ulama namanya wirid. Jadi wirid itu bisa bermacam-macam. Ada sholat sunnah, bisa juga dibilang wirid. Baca Quran, dibilang wirid juga. Baca kitab, baca buku, belajar, itu semua juga amalan-amalan sunnah, itu juga wirid juga. Ketika dilakukan dengan konsisten, maka itu akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dan di antara wirid yang paling baik adalah Al-Quran. Afdalul wirdi Al-Quranul Karim. Wirid yang paling baik, yang paling afdal adalah Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Karena sudah jam 5, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan, tapi jangan susah-susah. Oke, silakan yang mau bertanya bisa open mic atau lewat chat. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Ustadz. Oke, monggo silakan. Saya pernah membaca kisah dari almarhum Profesor Habibie, mantan presiden kita. Tatkala beliau belajar di Jerman, beliau iri dengan orang Yahudi. Kenapa dia prestasinya di atasnya? Dia bertanya pada orang Yahudi tersebut. Ternyata karena dia setiap malam itu, di malam sepertiga malam terakhir itu, dia membaca Al-Quran, ya. Dan setelah Pak Habibie itu mengamalkan itu, dia bisa melampaui orang Yahudi tersebut. Nah, berkaca dari itu, apakah orang Yahudi tersebut itu mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, ataukah bagaimana, Ustadz? Karena dia membaca Al-Quran dan membuat dirinya menjadi berprestasi, menjadi cemerlang dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Pak. Siapa tadi, saya nggak sempat baca tadi namanya. Jazakallah khairan. Oke, Ustadz. Jadi orang Yahudi baca Al-Quran. Itu dia, apakah dia dapat keberkahannya? Apakah dia dapat pahalanya? Kok dia bisa melampaui seorang Habibie yang Muslim? Gitu kan. Jawabannya ini perlu diketahui, jemaah yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya semua amal kebaikan, apapun itu, semua amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia, baik itu Muslim ataupun kafir, itu ada pahalanya. Semua orang Muslim, semua orang kafir, ketika dia berbuat baik, melakukan amalan yang baik, maka Allah Ta'ala akan berikan pahala kepada dia, tanpa pandang bulu. Karena Allah Ta'ala itu maha adil. Aduh, saya belum selesai bicara nih. Ini jangan dipotong dulu, nanti salah paham. Saya belum selesai bicara. Oke. Jadi Allah Ta'ala itu maha adil. Di antara bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla adalah siapapun orang yang berbuat baik, Allah Ta'ala akan berikan dia kebaikan sebagaimana perbuatannya itu. Allah Ta'ala berfirman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Dan pahala kebaikan itu adalah kebaikan. Nah, jadi semua orang Muslim dan orang kafir, ketika dia berbuat baik akan mendapatkan pahala. Bedanya, nah ini ada bedanya di sini. Bedanya, orang kafir itu ketika dia berbuat baik, dia akan mendapatkan pahala satu kali. Satu kali. Di mana dapat pahala satu kali? Jawabannya adalah pahala di dunia. Titik. Tapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan adapun orang beriman, itu dia akan mendapatkan pahala dua kali. Ketika dia berbuat baik, pahala yang dia dapat adalah dua kali. Di mana? Pahala di dunia dan juga pahala di akhirat. Maka tidak heran. Bahwa kalau kita lihat itu orang-orang yang berbuat baik, kan ada tuh orang kafir yang berbuat baik sama orang tua, orang kafir yang sedekah, orang kafir yang masih makan anak yatim, ada nggak? Ada, Pertanyaannya, apakah mereka dapat pahala? Iya, jawabannya adalah iya, mereka dapat pahala. Dapat pahala, karena Allah Ta'ala itu maha adil. Siapapun yang berbuat baik pasti Allah Ta'ala berikan pahalanya. Cuma, ada cumanya, Cuma pahala yang Allah berikan bagi orang kafir itu cuma satu kali di dunia. Cuma satu kali. Dan pahala yang diberikan satu kali di dunia ini Allah Ta'ala berikan secara penuh, secara full, Supaya apa? Supaya di hari kiamat dia tidak bisa menagih lagi pahala yang dari amal soleh yang dilakukan. Jadi jangan heran, Pak. Jangan heran ya. Kadang nih ya, kita sedekah 100.000, sedekah 100.000. Orang kafir itu juga sedekah 100.000.
Tapi ketika kita sedekah 100.000 gitu kan, balasannya ya apa namanya? Mungkin tidak terlihat, bahkan nih kan, saya sudah setelah sedekah 100.000, kok katanya apa, satu sedekah dikali 10 gitu kan. Kok saya nunggu duit 1 juta kok nggak turun-turun ya? Nggak ada, gitu kan. Nah, orang orang kafir sedekah 100.000 itu Allah Ta'ala balas kadang-kadang bukan 10 kali, kadang-kadang 10 juta, kadang-kadang 100 kali, gitu kan. Sedekah 100.000 untuk mancing apa namanya, ada lagi ya, ada yang sedekah 10 juta untuk mancing tender yang nilainya 1 miliar, mau dikali 100 kali dan dia dapat, ada, gitu kan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Karena orang kafir itu ketika dia bersedekah, Allah Ta'ala penuhkan itu, Allah Ta'ala fullkan balasannya. Di dunia ini di-fullkan balasannya. Supaya apa? Supaya di hari kiamat nanti dia tidak bisa menagih pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena sudah di-fullkan di sini, sudah dipuaskan pahalanya di dunia dengan mensehatkan badan dia, dengan menyelamatkan keluarga dia dari mara bahaya, dengan mensukseskan bisnis dia dan sebagainya. Beda orang kafir, beda orang dengan orang muslim. Orang muslim ini ketika bersedekah tuh kadang-kadang kok nggak ada bekasnya sedekahnya ya? Mana yang kata kali 10 itu gitu kan. Yaitu sedekah 100.000 itu digunakan untuk apa? Untuk menggugurkan dosa-dosa dia yang kemarin-kemarin itu. Dan Allah Ta'ala simpan sebagian pahalanya untuk diberikan di mana? Di akhirat. Ya. Dan itu bukan hanya sedekah, tapi juga semua amal soleh. Apapun itu, termasuk juga bacaan Al-Quran. Termasuk juga bacaan Al-Quran. Ya Allah Ta'ala, karena dia baca Quran, ya Allah berikan dia pahala, kebaikan. Nah, di mana? Di dunia. Di dunia. Di akhirat, ya nggak ada. Jadi perlu dipahami oleh semua orang. Dan ini saya sampaikan juga sebuah riwayat Israiliyat ya. Ini riwayat ini Israiliyat. Ya, riwayat Israiliyat adalah riwayat Bani Israel. Nah, dan itu boleh disampaikan selama tidak menyelisihi syariat. Kata Nabi SAW, hadithu an Bani Israel wala haraj. Nah, bagaimana riwayatnya? Jadi pada suatu hari itu ada 2 malaikat itu sedang bertemu di langit. 2 malaikat bertemu di langit masing-masing mengatakan, tadi saya itu baru mendapatkan perintah yang sangat aneh. Gitu kan. Malaikat temannya juga mengatakan, saya juga barusan mendapatkan perintah yang aneh. Gitu kan. Kalau perintah kamu apa? Gitu. Maka malaikat yang tadi mengatakan, tadi itu saya dapat perintah apa? Saya dapat perintah untuk mendatangi orang kafir yang mau sakratul maut. Orang kafir yang sedang sakratul maut. Itu dia itu ketika sedang sakratul maut, dia minta apa? Minta makan ikan. Dia mau makan ikan. Lagi sudah bentar lagi mati nih, tapi dia pengen makan ikan, kepengen. Akhirnya dan jenis ikannya adalah jenis ikan yang di laut. Maka aku dikirim oleh Allah Ta'ala untuk pergi ke laut dan menggiring ikan laut itu pergi ke sungai sehingga pembantunya si kafir tadi itu bisa mengambil ikan itu dengan mudah. Jadi ikannya datang, kemudian tidak perlu dipancing, tinggal diambil tek gitu aja, dimasak, kemudian diberikan makan kepada si kafir tadi, kemudian setelah diberikan makan, si kafir itu meninggal. Kan. Oh gitu ya. Malaikat yang lainnya, yang satu lagi mengatakan, iya. Kalau saya lebih aneh lagi. Tadi itu saya diperintahkan untuk mendatangi seorang yang muslim, orang yang taat, orang yang beriman, yang sedang sakaratul maut juga, gitu kan. Nah, ketika dia sedang sakaratul maut, dia merasa kehausan dan dia mau minta minum gitu kan, maka dia minta minum kepada pembantunya. Ketika pembantunya membawakan minum, aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk mendatangi pembantunya dan untuk memukul tangannya supaya gelasnya jatuh dan pecah gitu kan. Akhirnya aku datang, aku pukul tangannya, gelasnya jatuh dan pecah, akhirnya si orang muslim tadi mati dalam kondisi haus, mati pengen minum nggak bisa, tapi sehingga mati dalam kondisi kehausan gitu kan. Itu perintahnya aneh gitu kan. Maka setelah mereka berdua berbicara, ada panggilan dari langit. Ada panggilan dari langit, maka yang berbunyi itu tadi, orang kafir tadi itu, kenapa aku perintahkan kamu untuk menggiring ikan, karena orang kafir itu orang kafir yang baik. Dia suka membantu orang miskin dan sebagainya, berbuat baik. Maka aku ingin
tunaikan semua pahalanya di dunia. Apapun yang jadi keinginan dia, aku tunaikan. Mau bisnis, aku tunaikan. Mau perdagangan sukses, aku tunaikan. Mau rumah besar, aku tunaikan. Sebagai pahala dari amal-amal kebaikan dia. Bahkan sebelum mati, dia minta minta permintaan yang aneh-aneh. Minta proyek yang mustahil, itu aku berikan kepada dia. Sebagai apa? Sebagai balasan pahala bagi kebaikan-kebaikan dia di dunia, supaya ketika dia mati, tidak ada lagi supaya ketika dia mati tidak ada lagi dia bisa menuntut aku. Jadi ketika dia sakaratul maut, ternyata masih ada satu kebaikan yang belum dibalas di dunia ini. Akhirnya untuk membalasnya Allah kirim-kirim ikan, dan Allah Ta'ala mudahkan dia makan ikan, kemudian biar dia di hari kiamat mati tidak bisa menuntut pahala. Adapun orang muslim tadi itu orang muslim yang taat, tapi ternyata sebelum meninggal dia itu punya dosa yang belum diampuni. Akhirnya untuk mengampuni dosanya Allah kirim malaikat untuk memberikan dia musibah. Dengan musibah itu Allah Ta'ala mengampuni dosa dia sehingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kondisi bersih dari dosa. Jadi intinya semua amal soleh yang dilakukan oleh manusia ada bekasnya, ada balasannya, baik itu muslim ataupun kafir. Bedanya orang muslim dibalas 2 kali dan orang kafir dibalas 1 kali. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini karena ini udah sore ya, dan itu sudah hampir maghrib, mungkin pertanyaannya kita cukupkan dulu dan kita teruskan nanti di pertemuan berikutnya. Dan juga jangan lupa ini adalah hari terakhir di sore di malam di hari Jumat. Jadi siang di momen-momen siang terakhir di Jumat ini doanya mustajab. Maka kita tutup majelis ini insya Allah dan kita lanjutkan dengan berdoa masing-masing untuk menunaikan semoga Allah Ta'ala tunaikan hajat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala bishawab. Kalau ada yang benar dari Allah semata, kalau ada yang salah dari saya dan dari syaitan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz menyampaikan materi pada sore hari ini, dan terima kasih semuanya untuk yang sudah hadir. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan webinar kali ini di minggu kedua dan minggu keempat. Insya Allah ya 2 minggu lagi lah gitu. Oke. Itu saja mungkin dari Ana. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya yang sudah hadir. wabarakatuh.